Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hak Asasi Manusia. Yang pertama ada Giska Ismaningsih, yang kedua Atiatul Husnia Firda Rahayu, yang ketiga Latifah Fajrin, yang keempat Grace Yohana. Pengertian dan ciri pokok hakikat HAM. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Menurut pendapat Jan Matterson dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ciri pokok hakikat HAM. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Perkembangan pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dalam hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari yang pertama Magna Carta, yang kedua The American Declaration, yang ketiga The French Declaration, yang keempat The Fourth Random. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1947, berlaku UUD 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku kembali UUD 1945. HAM dalam tinjauan Islam. Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, Al-Madudi menjelaskan bahwa dalam Islam, hak asasi pertama dan utama warga negara adalah yang pertama, melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan ilegal. Yang kedua,
Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. Yang ketiga, kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Yang keempat, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat Islam. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan warga negara. HAM dalam Perundang-undang Nasional. Dalam Perundang-undang RI Republik Indonesia, paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Yang pertama, dalam Konstitusi UUD Negara. Yang kedua, dalam ketetapan MPR. Yang ketiga, dalam undang-undang. Yang keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Terjadinya penganiayaan pada Prajan STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya klip mutu pada tahun 2003. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan, sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Para pedagang tradisional yang berdagangan di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap penggunaan jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar. Orang tua yang memaksakan kehendak agar anak masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam membawakan presentasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.